Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak? Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya, Dijebak, Pak. Dijebak gimana? katanya Menurut karena dia. kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, Kayak biar aja, yang thrifting. penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, tahu-tahu gajinya nggak keluar lah. Kira-kira gitu. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purwoyo akan di Pak Noel kan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Masuk Pak, penjara. dijadikan tersangka gitu Pak? Iya. Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya, Dijebak, Pak. Dijebak gimana? katanya Menurut karena dia. kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, Kayak biar aja, yang thrifting. penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungannya dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Ke depan agenda yang sudah terjadwal oleh sidang Satgas P2SP apa aja Pak? Kalau sudah ada yang terjadwal Pak? Yang besaran tadi Bapak bilang itu. Ada yang energi cukup besar, nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah mangkrak bertahun-tahun karena kendala yang kecil menurut saya sih. Itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar ya. Energi di bidang apa tuh Pak? BBM Pak? Oh bukan, nanti kita lihat ya. Ini Pak, pasti di kasus yang ditolak itu apa sih Pak? Pesan Cina itu Pak. gimana? Harapan deputi balik lagi nanti Harapan orangnya siapa? Ya, saya sih ngarapin belum itu saya yang terpilih. Mau juga teman harapannya. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Pak, waktu itu kan Bapak ke kantor Badan Pangan, konferensi soal kotak. Iya. Itu pertemuan dengan Pak Pandu ya, Pak, ternyata Pak Pandu yang keluar negeri. Oh iya, Pak Andu keluar negeri, saya datang sana. Padahal sore-sore ditelepon, WA lah. Ya udah, paginya saya kasih tahu saya ke sana, pokoknya dia pergi. Saya bercanda aja, kabur lu ya. Padahal itu bercanda. Terus gimana Pak hasil setelah Bapak sana, apakah solve problem? Nah, itu yang saya bingung. Waktu di sana kan mereka nggak bisa memperlihatkan masalahnya. Mereka bilang hanya Pandu yang bisa memperlihatkan masalahnya itu di komplainnya Pandu. Itu yang saya bingung. Udah dia kan teman baik, gak ada masalah itu, bercanda-bercanda aja. Tapi aktivasi kotak itu Kamera Pak, kamera Pak. Apa? aktivasi akomodasi itu harus sama aktivasi kotak sejauh ini. Sejauh ini sih enggak. Saya curiga salah satu masalah waktu Pandu masukin nggak masuk karena mungkin bandwidthnya kurang lebar karena mungkin banyak sekali yang masuk pada waktu itu. Jadi saya pikir nanti sekarang nanti Februari sampai Maret April kali saya perlebar bandwidth yang di kontak. Jadi masalah mampetnya crowded apa terlalu padatnya orang yang masuk tidak menjadi masalah dari konteks ya. Kalau saya lihat sih kemarin ketika mereka pamerkan ke saya, show ke saya, nggak ada masalah-masalah, malah nggak ada. Artinya dalam keadaan normal, dalam keadaan sepi kayaknya udah bagus tuh. Mungkin kalau banyak sekali jadi terganggu. Saya akan perluas
bandwidthnya di record itu supaya pasti sampai April nggak ada gangguan. Pak, kapan kita ke perusahaan Cina itu Pak yang Nggak bayar pajak. nggak bayar pajak? Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari 2 hari deh. Harusnya minggu ini. Kita sedang siapkan. Di Jakarta kan Pak? Di mana sih Pak? Saat Atau Jakarta Banten? kayaknya. Pak, diskusi untuk penambahan Sebentar lagi didiskusikan ya. itu rencananya untuk toko jenis apa sih Pak? Kita memberi ruang kepada rokok-rokok gelap untuk masuk ke situ. Akan lebih murah sedikit dibanding toko mesin yang biasa, tapi lebih mahal dari rokok ketek. Kita coba kalau di tengahnya itu kan kita akan diskusikan dan katanya mesti lapor ke DPR juga kita lapor. Jadi yang ilegal harus masuk ke situ, kalau enggak dia nggak akan bisa bisnis di sini. Kita akan Berarti serius. di tengah-tengah ya Pak, dia layer cukai barunya itu. Di tengah-tengah kira-kira. Tapi kan masih didiskusikan ya. Mana level yang pas masih didiskusikan. Oke. Pak, pengganti Pak Thomas siapa Pak? Itulah. Gantinya Pak Thomas? Pak, daerah di potensi 20% tahun ini itu kenapa? Kan skala daerah lagi. Bang, kepala lu bang. PKD. Ada yang buang 7%. Di BHP dan apa Kita lihat kondisi APBN. Kita lihat. Dan gini. Daerah kan banyak uang yang nggak dipakai juga tuh. Habisan aja duitnya baru kita lihat kalau dia nuntut terus. Tapi uangnya nggak dipakai buat apa? Ini berarti hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dan kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu, nggak ada yang bocor, itu kan siapa saya janji nanti akhir triwulan ke-1 menuju triwulan kedua dari situ kita akan. Ini dan untuk para pelapor yang masih menunggu jadwal sidang, apa yang Bapak katakan Pak bagi para pelapor yang masih menunggu? Kita akan proses ini betul-betul dan ini kan akan yang setiap hasil rapat akan dimonitor jalan apa enggak. Jadi jangan dikira kita habis putusin terus kita lupain, enggak, kita jalan terus. Dan pelapor yang lain ya saya himbau jangan takut untuk ngadu masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia. Kita sedang memperbaiki iklim investasi secara serius. Tadi kan udah lihat birokrat tuh lama banget, kesel kan? Memang begitu. Tapi itu birokrat kita beresin. Ini kebetulan sebelah sini birokrat kan tadi bertele-tele, emang seperti itu caranya. Makanya Satgas ini penting karena ini lintas kementerian dan didukung oleh Kepres. Jadi kecurigaan misalnya saya terima sogokan kan bisa ini kan Anda lihat sendiri kan keputusannya bolak-balik nanya, saya nanya ahli-ahlinya. Padahal kalau saya kan langsung bosnya Bea Cukai, lu berubah selesai lu. Besok kalau nggak berubah lu pecat, gua pecat lu. Bisa gitu, tapi nggak begitu. Ini proses pengadilan yang harusnya berjalan seperti itu, cek peraturan segala macam, kita assess risikonya seperti apa, lalu ambil keputusan. Jadi ke depan akan ada kasus yang lebih besar-besar yang dampaknya ke ekonomi besar juga. Saya sedang suruh percepat kasus yang besar itu supaya message-nya clear ke pelaku bisnis bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Tadi katanya mau ngasih punishment ke Kemenhub Pak. Teman-teman, Ke Kemenhub untuk memotong anggaran. itu bercanda itu. Kalau nggak mau ini gue potong anggaran lo, itu bercanda. Tapi kalau mereka nggak kita kirim surat dan nggak balas, itu bisa kita lakukan. Kan udah jelas kan, triggernya dari Satgas akan kirim surat ke Perhubungan. yang perhubungan, yang barusan kan perdagangan. Oh, yang pertama. yang kapal soal kapal nggak bayar Bercanda pajak juga. Pak. Artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warningnya itu kalau diminta nggak jalan nanti dikasih warning berapa kali.